Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah Mufti Nur Habib dalam video pembelajaran ilmu falak. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara menentukan awal waktu sholat subuh. Pada video ini akan disimulasikan penghitungan dengan mengambil markaz Masjid Agung Kota Tasikmalaya sehingga koordinat tempat yang digunakan adalah lintang dan bujur Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Kita coba hitung awal waktu sholat subuh untuk Kota Tasikmalaya pada tanggal 24 Januari 2023. Sebelum melakukan penghitungan, kita perlu siapkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan, yaitu pertama lintang tempat. Simbolnya adalah V. Di sini saya memakai huruf T juga sebagai ciri untuk tempat. Nah, untuk data Google Map, lintang tempat untuk Masjid Agung Kota Tasikmalaya adalah 7 derajat 19 menit 34,70 detik lintang selatan. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam penghitungannya nanti, lintang utara bernilai positif dan lintang selatan bernilai negatif. Data kedua yang kita perlukan yaitu bujur tempat. Simbolnya adalah lambda. Saya tambahkan huruf T sebagai ciri untuk tempat. Menurut data Google Map, bujur tempat untuk Masjid Agung Kota Tasikmalaya adalah 108 derajat 13 menit 12,74 detik bujur timur. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa dalam penghitungannya nanti bujur timur bernilai positif dan bujur barat bernilai negatif. Selanjutnya, bujur tolok daerah atau disimbolkan lambda D. Bujur tolok daerah yang terdekat dengan bujur tempat kita adalah 105 derajat. Perlu dicatat juga bahwa bujur tolok daerah itu setiap 15 derajat. Kemudian keempat, ketinggian matahari disimbolkan HO. Untuk awal waktu subuh, ketinggian mataharinya adalah 20 derajat di bawah ufuk atau minus 20 derajat. Ini menurut Kemenag. Meskipun ada hasil penelitian dari salah satu ormas Islam bahwa ketinggian matahari untuk subuh itu mestinya minus 18 derajat. Nah, pada simulasi ini kita gunakan standar menurut Kemenag saja ya. Berikutnya yang kelima yaitu deklinasi matahari. Disimbolkan delta O untuk tanggal 24 Januari 2023 pukul 12 siang atau tengah hari, yaitu minus 19 derajat 16 menit 21 detik. Data ini kita ambil dari buku Efimeris Hisab Ru'yat 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat. Seperti ini cover bukunya. Kemudian kita buka data Efimeris tanggal 24 Januari 2023. Di halaman tersebut ada dua tabel, yakni data matahari di bagian atas dan data bulan di bagian bawah. Kita perhatikan data matahari. Perhatikan jam kelima. Mengapa jam kelima? Perlu dipahami bahwa data-data ini disusun dengan standar waktu UTC, Universal Time Center, yang berpusat di London, Inggris. Selisih waktu antara Inggris atau UTC dengan WIB di tempat kita adalah 7 jam. WIB mendahului. Jadi, ketika di tempat kita pukul 12 siang, maka di Inggris adalah pukul 5 pagi. Jadi 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi kita perhatikan jam kelima. Selanjutnya perhatikan kolom apparent declination. Nah, data di kolom tersebut yang disebut sebagai data deklinasi matahari yang mendeskripsikan posisi matahari pada jam tersebut menurut UTC. Kita ambil data jam 5, minus 19 derajat 16 menit 21 detik.
Berikutnya yang keenam, rerata waktu atau equation of time, disimbolkan EO. Menurut data dalam buku Ephemeris Hisab Ru'yat 2023 yang diterbitkan Kemenag Pusat, EO tanggal 24 Januari 2023 pada tengah hari WIB adalah minus 11 menit 57 detik. Dan data terakhir adalah ihtiyatnya 0 jam 0 menit 0 detik. Atau dengan kata lain, awal waktu subuh tidak menggunakan ihtiyat. Hal ini menurut ketentuan Badan Hisab Ru'yat Daerah atau BHRD Kota Tasikmalaya. Masih di halaman yang tadi, 24 Januari 2023. Perhatikan jam kelima. Kolom paling kanan equation of time. Di sana tertulis minus 11 menit 57 second atau 57 detik. Nah, hati-hati dalam penghitungannya harus menyertakan jamnya, yaitu 0. Jadi nanti bisa dimasukkan minus 0 jam 11 menit 57 detik. Berikutnya unsur-unsur yang diperlukan dalam penghitungan awal waktu subuh setidaknya ada dua, yaitu koreksi waktu daerah atau saya singkat saja menjadi KWD, dan meridian pas atau saya singkat menjadi MP. Kita hitung KWD dengan menggunakan rumus lambda D dikurangi lambda T, hasilnya dibagi 15. Tadi di awal sudah kita siapkan data-datanya kan ya. Sekarang tinggal kita masukkan saja. Lambda D-nya 105 derajat, lambda T-nya 108 derajat, 13 menit, 12,74 detik. Cara menuliskannya di kalkulator bisa seperti ini. Hasilnya adalah minus 0 jam 12 menit 52,85 detik. Kemudian untuk MP, kita hitung dengan menggunakan rumus MP sama dengan 12 jam dikurangi EO. EO yang kita perlukan sudah kita siapkan tadi. Sekarang kita masukkan ke rumus menjadi 12 jam dikurangi minus 0 jam 11 menit 57 detik. Hasilnya menjadi 12 jam 11 menit 57 detik. Baik, dua unsur penting sudah kita ketahui, sekarang kita lanjut ke penghitungan. Untuk menghitung awal waktu subuh, kita tentukan terlebih dahulu sudut waktu mataharinya dengan menggunakan rumus cos TO sama dengan hasil kali negatif tangen V T dikalikan dengan tangen delta O. Ditambah sin HO dibagi hasil kali cos VT dikalikan dengan cos delta O. Data-datanya tadi sudah ada kan ya? Nah sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angkanya seperti ini. Hasilnya adalah minus 0,41026. Sebenarnya di belakang koma masih banyak ya, tapi saya sengaja ambil 5 angka saja di belakang koma. Ingat, ini masih nilai cos TO. Sedangkan nilai TO-nya adalah inverse cos atau anti cos dari angka yang tadi kita dapat. Maka sekarang didapat nilai TO, yaitu 114 jam, 13 menit, 16,79 detik. Kemudian karena tolok waktu daerah kita itu ada di setiap 15 derajat garis bujur, maka nilai sudut waktu TO tadi kita bagi 15, sehingga hasilnya menjadi 7 jam, 36 menit, 53,12 detik. Terakhir, kita masukkan angka-angka hasil hitung tadi ke dalam rumus waktu subuh. Rumusnya adalah waktu subuh sama dengan MP ditambah minus
T/15 ditambah KWD ditambah ihtiyat. Kita masukkan angka-angka hasil hitung tadi sehingga menjadi seperti ini. Dan hasilnya adalah 4 jam 22 menit 11,03 detik. Dibulatkan menjadi pukul 4:22 menit waktu Indonesia Barat. Perlu dicatat bahwa jika angka detiknya 30 atau lebih, maka angka detiknya dibuang dan angka menitnya ditambah 1. Namun jika angka detiknya kurang dari 30, maka angka detiknya diabaikan atau dibuang dan angka menitnya tetap. Dari hasil hitung kita, angka detiknya 11, sehingga angka detiknya bisa diabaikan atau dibuang dan angka menitnya tetap. Jadi hasil hitung kita terakhir adalah bahwa waktu subuh di kota Tasikmalaya untuk tanggal 24 Januari 2023 adalah pukul 4:22 menit waktu Indonesia Barat. Demikian pembahasan dan simulasi tentang cara menentukan awal waktu subuh. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.